Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, setelah kita melihat keangkuhan Yusuf Mansur dengan tidak menghargai status pengadilan, di mana kalau dia dipanggil tidak pernah datang. Begitu juga nanti Yayasan Darul Quran juga nggak pernah datang. Maka keangkuhan orang-orang dalam bertata krama atau berhubungan dengan hukum itu sebenarnya sebuah tindakan yang tidak bisa dibenarkan. Tapi kalau kita lihat watak Yusuf Mansur, dia tuh suka menganggap yang di luar dirinya itu dianggap enteng gitu. Dia menganggap yang lain itu kecil, bisa diatur dengan uang. Untuk melihat keadaan ini, orang akan teringat kembali, kalau begitu cara apa yang bisa menyelesaikan kasus dengan Yusuf Mansur ini dengan cepat dan tuntas. Cara yang paling tepat nampaknya memang cara yang pernah dipraktekkan oleh Ahmad Sumargono atau Bang Gogon gitu. Dengan kapasitasnya sebagai seorang ketua KISDI, Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam. Memang Sumargono atau Bang Gogon ini telah membuktikan untuk menghadapi orang seperti Yusuf Mansur ini, nggak ada cara lain kecuali dia didatangi, diancam, mau ngembaliin nggak gitu. Kalau nggak kembaliin lu pindah alam. Itu beberapa orang yang sudah mengamalkannya, ternyata itu sangat tepat. Selain Ahmad Sumargono yang mengamalkan, ada dulu tuh seorang pangeran seperti video kita sebelumnya. Dia ngancamnya kembaliin nggak duit gua gitu. Kalau nggak kembaliin ya ancamannya pindah alam. Nah coba sekarang nih ya. Lalu warung steak and shake-nya bagaimana menghentikannya? Kalau rumusan Sumargono, dia mempercayakan kepada kesadaran dari umat Islam atau fatwa dari lembaga yang mewakili aspirasi umat Islam. Misalnya kayak sekarang nih, orang ribut atau orang protes terhadap kekejaman Israel yang membunuhi, menganiaya, menghancurkan daerah Gaza, di mana banyak anak-anak kecil, para wanita yang menderita. Maka umat Islam di seluruh dunia melawan kebiadaban Israel ini dengan tindakan apa yang disebut dengan boikot semua produk Israel. Di antara yang diboikot itu, kalau di Indonesia yang kita lihat, ada namanya McDonald, ada Starbucks, ada KFC, dan ada banyak makanan-makanan yang terkoneksi dengan Israel. Nah, umat Islam bangkit. Malah ada yang foto aja nggak mau dia di depan McDonald misalnya nih. Nah ini akibat ekonominya sangat terasa. Makanan atau gerai makanan yang menjual ya, mungkin secara hukum ya kita nggak bisa mengatakan itu haram gitu, karena dalam Al-Quran itu ta'amuhum hillul lakum, makanan mereka itu halal buatmu. Tapi karena persoalan-persoalan politik, maka kemudian diboikot oleh umat Islam gitu. Maka perusahaan ini terpias-pias, menjerit, maka mereka rame-rame membuat klarifikasi gitu. Nah, jadi kalau kelakuan Yusuf Mansur seperti ini, begitu orang sadar nanti tidak usah menunggu fatwa dari ulama gitu. Masing-masing orang ini berfatwa terhadap dirinya, aneh nggak mau makan lagi di sini. Gitu. Karena ini harta yang diperoleh dengan cara gelap. Harta yang diperoleh yang membuat orang lain menjerit. Membangun usaha ini
dengan cara membuat masyarakat memaki-maki dan mencaci maki gitu. Nah, kalau orang semua sudah sadar dengan langkah-langkah itu, maka dalam waktu cepat kesombongan Yusuf Mansur itu bisa berakhir. Lalu diteruskan dengan tindakan pribadi yang berhubungan dengan Yusuf Mansur, dia harus ditagih. Kalau menunggu proses-proses hukum, dia udah melihat, ngapain lo ke pengadilan, paling bilang gitu doang. Pengadilan tuh bicara menang kalah, lu kalau butuh duit ke rumahnya aja, kan gitu kan. Begitu kita datangi rumahnya, dia kabur. Itu dia tingkah lakunya dari dulu. Tapi itu kata Ahmad Sumargono, dengan dia tuh harus lebih intensif. Kalau dia merasa terancam, biasanya orang-orang yang bermasalah akan dia selesaikan dengan cepat. Gitu. Lalu jenis usahanya yang tersisa ini, katakanlah warung steak and shake, timbul kesadaran umat Islam gitu. Ada publikasi yang terus-menerus, maka orang akan melihat, ini bukanlah tempat kita. Nggak kita dah, gitu kan. Jadi di tengah suasana masyarakat kita sekarang ini yang sedang melihat ajaran Islam yang benar itu ditampilkan lagi, kelompok ekstrim, ekstrim kanan, itu beberapa hari yang lalu dia mengumumkan tobat. Gitu. Tapi Yusuf Mansur ini nggak tobat-tobat ini. Dia ekstrim juga. Cuma ekstrim dalam bentuk lain gitu. Kalau pemirsa di masjid-masjid orang membahas tafsir Jalalain gitu. Nah, kalau Yusuf Mansur ini tafsir jalan lain. Jalan yang membuat dia bisa kaya secepat-cepatnya. Dan orang lain menderita dengan penderitaan yang tiada dua gitu. Dia nggak peduli. Dia nggak peduli itu. Maka kata Mak Sumargono, dia harus diintensifkan mengejarnya. Jangan ditunggu dulu. Oh ini pengadilan memanggil. Lantas dia nggak datang. Gitu. Darul Qur'annya dipanggil. Dia juga nggak datang. Nah nggak bakalan datang. Sebab kalau datang, itu adalah pintu untuk membuka kemana itu duit masyarakat dia bawa lari gitu. Dia takut sekali. Tapi orang udah bisa menduga duitnya itu ada di warung steak and shake. Nah, kalau sekarang ini kolaborasi naik gitu, kolaborasi terjadi gitu. Nggak bisa bagaimana dia melawan dia sendiri, katakanlah berlima gitu. Dia lawan 1.000 orang, nggak sanggup dia. Dia 10 orang, dia lawan 10.000 orang. Gitu. Mana dia sanggup? Nggak sanggup dia. Pasti dia tidak sanggup. Jadi ada dua cara yang bisa kita lihat itu. Yang pertama harus ada pendekatan fisik kepada Yusuf Mansur. Kalau seruan-seruan kita aja dia nggak mempan ini. Pengadilannya dia nggak hargai gitu. Negara aja dia nggak hargai. Nggak dihargai. Itu kan pengadilan itu representasi negara itu. Negara memanggil dia. Dia nggak ada peduli dia. Gerombolan juga nggak peduli. Anaknya juga nggak peduli. Darul Quran yang dia ciptakan sebagai simbol religiositas manusia gitu. Simbol keberagamaan kita. Rumah tahfidz. Ternyata itu terlibat dalam pusaran penipuan, terlibat. Dia satu mata rantai dari jaringan mata rantai dalam konspirasi penipuan. Satu kasus saja di kota wisata itu, dia menilap uang 55 miliar. Terus bagaimana orang mau bisa mendiamkannya gitu. Maka sekarang kita lihat, ketika kita mengingat Bang Gogon, Pak Ahmad Sumargono, ternyata pendekatan yang dipakai oleh Ahmad Sumargono yaitu dengan mendatangi Yusuf Mansur dan memberikan ancaman secara langsung kepada jiwanya, maka biasanya dia akan bisa berhitung dengan korban yang mengancam jiwanya. Kemudian yang kedua ada kesadaran bersama gitu dari umat Islam bahwa ini usaha
dilakukan dengan cara pat gulipat, dilakukan dengan cara menilap modal dari masyarakat, apakah itu ceritanya cerita bisnis, tetapi ternyata uang itu dia bawa lari. Gitu. Jadi dua pendekatan ini, maka pohon duit Yusuf Mansur di warung steak and steak itu dengan gampang atau dengan cepat bisa dipangkas. Gitu. Maka dengan demikian kita akan melihat kesadaran bersama dari umat Islam atau di bangsa ini bahwa orang-orang seperti Yusuf Mansur dan gerombolan ini tidak boleh dibiarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.